Halo Sobat Minggu, gimana nih kabar kalian? Masih sehat semua ya di rumah? Oke, langsung aja gue sambut dulu. Selamat datang di segmen Storyline. Bersama gue Pac-Man, di video ini kita akan mengupas alur serial animasi Amerika yang berjudul Teenage Mutant Ninja Turtles versi tahun 2003. Sebenarnya, kartun kura-kura ninja sendiri sudah diadaptasi dalam berbagai versi. Ada yang versi tahun 1987, 2003, 2012, dan terakhir 2018. Tapi di tiap versinya mereka memiliki kisah yang berbeda. Alasan kenapa gue memilih series yang tahun 2003 itu karena series ini yang paling punya cerita paling seru dan kompleks jika dibandingkan dengan series yang lainnya. Serial ini memiliki 7 season, tapi yang akan kita kupas kali ini hanya season 1-5. Karena season 6 dan 7 rasanya kok cuma kayak filler saja. Oh iya, gue ingetin dulu kalau di dalam penyampaian storyline kali ini gue cuma nyampein garis besarnya aja. Karena emang serial ini sendiri punya berbagai macam side story yang bisa dibilang kurang nyambung sama story utamanya. Jadi, kalau nanti ada kekurangan dalam penyampaian cerita, kalian tinggal coret-coret di kolom komentar di bawah, oke? Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai ceritanya. Belasan tahun yang lalu, seekor tikus bernama Splinter menyaksikan sebuah kecelakaan. Truk yang berusaha menghindari korban tanpa sengaja mengeluarkan sebuah wadah berisi mutagen yang mengenai keempat bayi kura-kura. Splinter menyelamatkan keempat bayi tersebut dan tanpa sengaja ia pun ikut terkena mutagen. Di masa sekarang, mereka tumbuh menjadi keempat tokoh utama kita, yaitu Leonardo, Donatello, Raphael, dan Michelangelo. Saat mereka sedang latihan, tiba-tiba terjadi sebuah gempa diiringi munculnya robot-robot yang membuat kekacauan. Setelah mengalahkan semua robot, para kura-kura malah terpisah dengan guru mereka. Splinter kemudian mengutus anak-anaknya untuk mengambil jalan memutar dan bertemu lagi di tempat yang ia tentukan. Namun ketika mereka mengambil jalan memutar, para kura-kura diserang oleh kelompok gangster bernama The Purple Dragons. Mereka juga diserang oleh sepasukan ninja yang dari tadi memperhatikan mereka. Para kura-kura yang kalah jumlah terpaksa mundur dan mereka mencuri mobil van milik The Purple Dragons. Mereka akhirnya bertemu lagi dengan Splinter dan menemukan markas baru. Mereka kemudian menonton sebuah berita tentang penemuan seorang ilmuwan yang bernama Baxter Stockman. Stockman ternyata adalah pembuat dari robot yang membuat kekacauan sebelumnya. Para kura-kura kemudian berangkat untuk menyelidiki Stockman, namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang gadis yang diserang robot. Gadis itu bernama April O'Neil, dan ia menemukan fakta jika Stockman menciptakan robot untuk melakukan tindakan kriminal. Mereka kemudian menyerang laboratorium Stockman dan membuat Stockman tersudut. Stockman berhasil kabur, namun ia ditangkap oleh pria bernama Han untuk dibawa menghadap tuan mereka. Setibanya di rumah, para kura-kura kemudian menyambut April sebagai anggota baru keluarga mereka. Beberapa waktu setelah kejadian, Raphael berusaha menghentikan aksi vigilante yang terlalu brutal. Keesokan malamnya, ia dan saudara-saudaranya berangkat mencari sang vigilante dan menangkapnya. Vigilante tersebut bernama Casey Jones, dan ia sangat dendam kepada The Purple Dragons karena membunuh ayahnya. Di saat mereka sedang mengobrol, mereka didatangi oleh sekumpulan anggota The Purple Dragons. Casey dan para kura-kura pun bekerja sama untuk mengalahkan mereka semua. Casey yang sadar jika para kura-kura memiliki niat yang baik, akhirnya berteman dengan para kura-kura. Suatu malam, sekelompok ninja masuk ke dalam sebuah museum dan mencuri sebuah pedang. Pedang tersebut bernama The Sword of Tengu dan merupakan pedang istimewa yang bisa mengeluarkan energi. Pedang Tengu kemudian digunakan untuk menjadi baterai sebuah meriam dan digunakan untuk menemukan sebuah benda yang disebut exosuit. Para kura-kura yang melihat kejadian itu kemudian datang untuk merebut pedang Tengu. Mereka kemudian pulang dan menyerahkan pedang Tengu kepada Splinter. Namun, Splinter memutuskan untuk menjaganya agar tidak jatuh lagi ke tangan yang salah. Keesokan malamnya, Leonardo mendapatkan sebuah undangan untuk menemui Orokusaki di sebuah gudang. Ketika Leo tiba di gudang, Orokusaki kemudian muncul dan memperkenalkan dirinya. Orokusaki adalah pemimpin dari kelompok ninja bernama Foot Clan. Ia mengundang para kura-kura untuk membentuk aliansi. Namun karena melihat Leonardo ragu-ragu, Orokusaki kemudian memberinya waktu semalam untuk berpikir. Setiba di rumah, Leonardo kemudian meminta nasihat dari Splinter. Splinter mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah lama mengetahui tentang Foot Clan.
Ia pun kemudian menceritakan masa lalunya. Splinter dulunya adalah peliharaan dari seorang master ninjutsu bernama Hamato Yoshi. Suatu hari, Orokusaki alias The Shredder datang membunuh Hamato Yoshi karena tidak mau membocorkan informasi. Splinter yang melihat masternya dieksekusi kemudian tenggelam dalam kesedihan. Namun tidak lama setelah tragedi itu, ia bertemu dengan keempat anaknya. Setelah mendengar cerita tersebut, para kura-kura sepakat untuk menolak tawaran Shredder dan berencana membalas perbuatannya. Keesokan harinya, para kura-kura menemui Shredder dan bertarung melawannya. Walau sempat kalah bertarung, namun dengan bantuan dari Splinter, Shredder akhirnya berhasil dikalahkan. Beberapa hari pasca kekalahan Shredder, para kura-kura melihat sekelompok ninja yang berpatroli di gorong-gorong tempat mereka tinggal. Mereka lalu datang ke apartemen April dan menumpang tinggal di sana untuk sementara waktu. Setelah beberapa hari, tempat persembunyian mereka akhirnya ditemukan oleh Shredder dan alhasil apartemen April diledakkan. Namun, untungnya semuanya berhasil selamat dan mereka bersembunyi di rumah nenek Casey untuk memulihkan diri. Setelah 3 bulan bersembunyi, para kura-kura memutuskan untuk kembali ke New York dan membalas perbuatan Shredder. Singkat cerita, Splinter dan para kura-kura kemudian menyerbu markas musuh mereka. Kelompok kura-kura mendapat sambutan dari pasukan Footech Ninja yang bisa menghilang, klon Shredder yang gagal, dan patung-patung hidup yang disebut Foot Mystics. Foot Mystics sendiri merupakan kelompok ninja yang bisa menggunakan sihir elemen alam, yaitu air, tanah, api, udara, dan metal. Mereka berhasil mengalahkan semuanya dan akhirnya tiba di ruang pribadi Shredder. Dalam pertarungan, Splinter terjatuh dari atas gedung, namun Leonardo berhasil menyelamatkannya. Leo menyuruhnya istirahat, dan ia kembali ke medan tempur. Pertarungan kian memanas. Kini Shredder memanggil pasukannya, tapi tanpa diduga kura-kura mendapatkan bantuan dari para Guardians. Jadi, para Guardians ini adalah musuh sebenarnya dari Shredder dan mereka memiliki tujuan untuk menggulingkan Shredder juga. Singkat cerita, Leonardo berhasil memenggal kepala Shredder dan demi kebaikan pedang Tengu kemudian dihancurkan. Para kura-kura kemudian menjemput Master Splinter, namun ketika mereka sampai ternyata Splinter telah menghilang. Di sisi lain, di dalam kobaran api, tubuh tanpa kepala Shredder ternyata bangkit kembali. Setelah gagal mencari Splinter berhari-hari, para kura-kura berpendapat bahwa para Guardians mungkin mengetahui sesuatu. Mereka berhasil memancing salah satu Guardian untuk muncul dan memasang sebuah alat pelacak di pedangnya. Mereka semua kemudian mengikuti Guardians itu hingga tiba di gedung TCRI. Di dalam gedung, para kura-kura menemukan fakta bahwa ternyata pegawai TCRI adalah alien yang disebut Utrom. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan Splinter, namun mereka tidak bisa membebaskannya karena dikejar oleh pasukan Utrom. Mereka terus mundur hingga tiba di ruang Transmat, dan tanpa sengaja mereka terteleport ke dunia lain. Para kura-kura muncul di sebuah planet asing dan bertemu dengan seorang robot yang bernama Honeycat. Honeycat kemudian menjelaskan bahwa mereka sekarang berada di planet The Hunib dan sedang terjadi perang antara pasukan Federasi yang dipimpin General Blank melawan pasukan Triceraton. Peperangan ini bertujuan untuk memperebutkan Honeycat karena ia dapat menciptakan sebuah mesin teleport yang bisa digunakan sebagai senjata. Honeycat kemudian bekerja sama dengan para kura-kura untuk menyelamatkan diri. Singkat cerita, ketika mereka tersudut, tiba-tiba sebuah cahaya dari langit turun dan membuat semua orang menghilang. Para kura-kura ternyata berpindah kembali ke gedung TCRI dan mereka akhirnya melihat Splinter yang sudah sembuh. Mortu, sang pemimpin Utrom, kemudian mengajak para kura-kura ke ruangan mesin memori. Di sana, mereka mempelajari sejarah tentang kedatangan Utrom ke bumi. Ratusan tahun yang lalu, bangsa Utrom membawa sosok tahanan bernama Krell. Namun, ketika mereka melintasi orbit bumi, Krell berhasil kabur dan meledakkan mesin pesawat. Para Utrom kemudian terdampar di bumi yang masih primitif, dan mereka tidak bisa membangun pesawat lagi. Kembali ke cerita, Shredder kini menemukan tempat persembunyian Utrom dan berhadapan lagi dengan para kura-kura. Para Utrom kemudian mengevakuasi diri dan Honeycat juga ikut dengan mereka. Shredder yang terlambat mencegah kepergian para Utrom lalu melampiaskan amarahnya kepada para kura-kura. Namun sekali lagi, Splinter dan anak-anaknya berhasil mengalahkannya. Baju besi Shredder tiba-tiba terbuka dan muncullah wujud aslinya selama ini, yaitu Krell. Jadi, alasan kenapa Shredder tidak mati saat dipenggal kepalanya, sebab Shredder sendiri adalah seorang Utrom yang juga menggunakan exosuit. Di detik-detik terakhir sebelum bom meledak, para kura-kura menaiki mesin Transmat untuk meninggalkan gedung. Krell mencoba menyusul namun terlambat dan bom pun meledak. Pasca kekalahan Shredder, keadaan di kota menjadi buruk.
Di sana sering terjadi perang antar geng yang membuat banyak orang tak bersalah menjadi korban. Keesokan harinya, mereka didatangi oleh seorang kunoichi yang bernama Karai yang ingin bernegosiasi. Di sini kemudian dijelaskan kalau dahulu Karai adalah anak yang dibuang orang tuanya. Shredder kemudian menemukannya dan memberinya tempat tinggal. Karai juga dilatih ilmu ninjutsu dan ia dipercaya menjadi ketua Foot Clan di Jepang. Kembali ke cerita, Karai berencana mengembalikan kekuasaan Foot Clan di New York sekali lagi. Ia juga berjanji jika ia memimpin, maka seluruh kota akan pulih kembali dan permusuhan Foot Clan terhadap para kura-kura akan berakhir. Malam harinya, para kura-kura membantu Karai menaklukkan Foot Clan dan The Purple Dragons. Setelah tujuannya tercapai, Karai berterima kasih atas bantuan para kura-kura dan menyatakan bahwa Foot Clan tidak akan mengganggu mereka lagi. Namun beberapa hari setelahnya, Karai masuk ke sebuah ruangan di mana Cruel si Utrom Shredder ternyata masih hidup. Setelah beberapa bulan, Cruel akhirnya pulih dan kembali menjadi Shredder. Stockman membuatkannya robot dari teknologi Utrom yang disebut Foot Max. Di sana juga terdapat satu robot yang didesain berwujud seperti Splinter. Di selokan kota, akhirnya para kura-kura bertarung melawan robot Splinter. Dan setelah bertarung, Donatello kemudian menemukan alat penerima sinyal dari robot tersebut. Beberapa jam kemudian, para kura-kura sampai di sebuah pelabuhan, di mana di sana terdapat sebuah kapal bersimbol Foot Clan. Mereka akhirnya sadar bahwa Karai telah mengingkari janjinya, dan mereka menemukan fakta jika ternyata Shredder masih hidup. Mereka kemudian sepakat untuk menghancurkan kapal tersebut, dan Donatello mengutak-atik kabel mesin kapal untuk menjadikannya bom. Mereka semua berhasil kabur dari Shredder dan pasukan Foot Max-nya, dan tidak lama setelah itu kapal Foot Clan meledak. Beberapa bulan kemudian terjadi invasi pasukan Triceraton ke planet bumi. San Ramon, raja dari Triceraton, menuntut agar para penduduk bumi menyerahkan Profesor Honeycutt. Hal ini terjadi disebabkan karena bangsa Triceraton sempat melacak sinyal Honeycutt ketika singgah di bumi. Di bumi, Honeycutt tiba-tiba muncul di lubang bekas gedung TCRI dan menghubungi para kura-kura. Malam harinya, ketika para kura-kura menemui Honeycutt, mereka dilumpuhkan oleh sekelompok pasukan bersenjata lengkap. Mereka kemudian terbangun di sebuah ruang bedah dan muncullah sesosok pria bernama Bishop. Bishop sendiri adalah agen spesial dari pemerintah yang bertugas untuk menangani masalah seperti monster dan alien. Bishop kemudian menyerahkan Honeycutt kepada General Blank dengan syarat pasukannya akan membantu bumi memusnahkan Triceraton. Setelah kepergian Blank, Bishop kemudian berencana membedah para kura-kura untuk dipelajari. Namun, bantuan datang dari Casey, April, dan Splinter yang berhasil menyelinap dan menghentikannya. Di sana juga ada seekor mutan buaya bernama Leatherhead yang sempat menjadi percobaan Bishop. Akhirnya, Bishop digabung oleh mereka berdelapan, tetapi Bishop sangat gesit sehingga berhasil melarikan diri. Di markas Blank, Honeycutt memancarkan virus yang merusak seluruh sistem pasukan Federasi dan mengorbankan diri untuk menyelamatkan seluruh bumi. Pasca invasi alien, Orokusaki muncul di hadapan media dan mendonasikan sejumlah besar dana untuk membantu perbaikan kota. Di sini kemudian disimpulkan bahwa Shredder memberikan donasi dengan tujuan untuk mendapatkan teknologi alien dan menggunakannya untuk membangun pesawat luar angkasa. Sekarang, Shredder juga mempekerjakan ilmuwan muda bernama Chaplin yang kinerjanya lebih bagus dibandingkan Stockman. Beberapa bulan kemudian, Orokusaki yang semua rencananya telah tercapai malah diserang oleh para kura-kura. Di tempat lain, Bishop juga mendapat info dari Stockman jika Orokusaki membangun pesawat luar angkasa. Shredder kemudian kabur menuju ke ruang kendali, namun Bishop dan pasukannya juga menerobos ke sana. Tepat di saat pesawat hendak berangkat, para kura-kura berhasil menyusup ke dalam pesawat. Singkat cerita, karena mereka sudah jauh di luar angkasa, para kura-kura memutuskan untuk menghancurkan pesawat beserta mereka di dalamnya. Hal ini bertujuan agar Shredder tidak lagi membuat masalah di kemudian hari. Tetapi, tepat di saat ledakan terjadi, waktu tiba-tiba berhenti. Dua sosok Utrom kemudian muncul dan memindahkan mereka semua ke planet alien Utrom. Cruel kemudian diadili atas semua kejahatannya dan ia diasingkan ke sebuah asteroid es yang tidak berpenghuni. Beberapa bulan kemudian, Bishop dan Stockman mengatur siasat agar presiden tetap mau mendanai mereka. Karena ketika bangsa Triceraton menyerang, Bishop dinilai tidak becus dalam melaksanakan tugasnya. Mereka kemudian membuat rencana penyerangan presiden dengan menggunakan alien palsu dan berpura-pura menjadi penyelamat. Singkat cerita, para alien palsu kemudian menculik presiden ketika berada di New York.
Para kura-kura yang melihat kejadian ini kemudian masuk ke dalam UFO dan berusaha menemukan presiden. Namun ketika mereka menemukannya, Bishop bersama pasukannya muncul dan menembaki mereka. Karena posisi para kura-kura sekarang tidak menguntungkan, mereka kemudian melarikan diri. Semenjak pulang dari planet Utrom, Leonardo menjadi lebih emosian dan temperamental. Splinter kemudian mengutus Leo untuk berguru kepada The Ancient One, di mana Master One sendiri adalah guru dari Master Hamato Yoshi yang berada di Jepang. Di Jepang, Leo melalui perjalanan yang panjang, dan di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang pria gemuk yang selalu mengganggu dan menceramahinya. Namun setelah bersamanya selama perjalanan, Leonardo akhirnya sadar bahwa pria gemuk tersebut adalah Master One. Berbulan-bulan setelah kepergian Leo, Kara yang kini menjadi Shredder menyerang rumah para kura-kura. Di Jepang, Master One mendapatkan firasat buruk. Ia kemudian menyuruh Leonardo untuk pulang dan menyelamatkan keluarganya. Ketika Leonardo sampai di rumah, semuanya ternyata sudah hancur. Leo kemudian melacak di mana ayahnya dan saudara-saudaranya, dan setelah pencarian berhari-hari, ia akhirnya berhasil menemukan keluarganya. Leonardo kemudian mendatangi markas Foot Clan dan bertarung dengan Karai. Setelah mengalahkan Karai, Leo mengingatkan jika Foot Clan masih mengganggu keluarganya, maka mereka akan bernasib sama dengan Shredder. Di tempat lain, Bishop mendapat laporan buruk dari Stockman, di mana ternyata limbah cairan dari alien yang mereka gunakan membuat binatang menjadi mutant jika meminumnya. Kini di kota muncul banyak sekali mutant yang menjadi ancaman serius. Di sisi para kura-kura, kini mereka direpotkan dengan mutant-mutant yang bermunculan. Sayangnya, Donatello sempat terluka hingga ia dirawat di rumah April. Malam harinya, Donatello mengalami demam parah dan mulai bermutasi menjadi monster buas. Para kura-kura kemudian menangkapnya dan mereka dibantu Leatherhead untuk menyembuhkan Donatello. Mereka akhirnya menemukan fakta bahwa sumber semua masalah ini adalah limbah alien buatan Bishop. Di markasnya, Bishop dihubungi oleh sosok misterius yang menawarkan bantuan untuk mengatasi mutant di kota. Namun, sosok tersebut memberi syarat jika Bishop harus mengambil pusaka jantung Tengu dari markas Foot Clan. Melihat keadaan Donatello yang semakin parah, para kura-kura dan Leatherhead memutuskan untuk mendatangi markas Bishop dan mencari obat. Di sana, Bishop menawarkan suatu kesepakatan, di mana dirinya akan membiarkan para kura-kura menggunakan laboratnya, namun para kura-kura harus mencuri jantung Tengu dari markas Foot Clan. Karena tidak ada pilihan lain, para kura-kura kemudian menyetujui hal tersebut. Mereka kemudian menyelinap ke markas Foot Clan dan mencuri pusaka yang diinginkan Bishop. Singkat cerita, mereka berhasil mendapatkannya dan menyerahkan pusaka itu kepada Bishop. Kini Donatello pun berhasil disembuhkan. Sang sosok misterius kemudian membantu Bishop dan Stockman untuk menganalisa pusaka tersebut. Namun, jantung Tengu tiba-tiba hancur karena tujuan dari sosok misterius tersebut memang untuk menghancurkannya. Ternyata sosok itu adalah jelmaan para Foot Mystics yang kini menjadi bebas. Mereka kemudian berencana untuk membangkitkan tuan mereka, sang penguasa kegelapan. Beberapa waktu kemudian, para kura-kura diculik oleh kelompok pasukan kayu. Saat bangun, mereka bertemu dengan 4 manusia yang juga menjadi korban penculikan. Mereka adalah Joy Renard, Adam McKay, Faraji Ngala, dan Tora Yoshida. Mereka semua kemudian bekerja sama untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka semua akhirnya tiba di sebuah ruang tahta dan bertemu dengan 4 sosok misterius yang menggunakan armor seperti Shredder. Mereka adalah para legenda yang dikenal sebagai Ninja Tribunal. Ninja Tribunal mengatakan jika sang penguasa kegelapan akan segera bangkit, dan mereka berdelapan adalah harapan umat manusia sekarang. Singkat cerita, mereka berdelapan berhasil lulus tes yang diberikan oleh Ninja Tribunal dan diangkat menjadi murid. Kedelapan kesatria akhirnya tiba di istana Ninja Tribunal dan mereka diberi sebuah amulet yang bisa memperkuat dan mengendalikan chi mereka. Keempat Ninja Tribunal kemudian menunjukkan wujud mereka yang sesungguhnya. Pertama ada Master Kon sang Master Roh, lalu ada Master Judo sang Master Senjata, lalu ada Master Chikara sang Master Kekuatan Fisik, dan terakhir ada Master Hisomi sang Master Penyusupan. Di luar dugaan, ternyata Master Splinter dan Master One juga menyusul ke istana Ninja Tribunal. Master Kon kemudian menjelaskan di mana saat ini kelima Foot Mystic berencana untuk membangkitkan Orokusaki yang asli. Dan sekarang mereka harus berlomba mengumpulkan 3 artefak demi mencegah bangkitnya Orokusaki. Malam harinya, di saat semua beristirahat, Master One menceritakan sejarah tentang legenda 5 naga. Pada zaman dahulu, ada iblis Tengu yang berniat menghancurkan dunia.
datanglah 5 kesatria hebat yang melawan iblis itu. Mereka tidak lain adalah Orokusaki dan keempat ninja tribunal. Saat iblis Tengu kalah, sang iblis menawari Orokusaki kekuatan besar dan merubahnya menjadi Shredder. Singkat cerita, terjadilah peperangan antara Shredder dan ninja tribunal hingga mereka berlima berubah menjadi naga. Shredder kemudian kalah, namun karena jasadnya tidak dapat dihancurkan, para ninja tribunal kemudian menyegelnya. Sekarang, para Turtles menyadari bahwa Krell menggunakan nama Shredder untuk mendapatkan rasa hormat. Keesokan harinya, para kesatria kemudian diberi senjata baru dan juga dilatih memanifestasikan roh mereka sehingga bisa menjadi wujud avatar. Mereka kemudian memulai perjalanan mencari artefak, dan singkat cerita mereka berhasil mendapatkan 2 artefak. Namun sialnya, 2 artefak yang berhasil mereka kumpulkan malah dicuri oleh para Foot Mystic. Saat mengambil artefak terakhir, mereka terlibat pertarungan dan artefak terakhir pun jatuh ke pihak musuh. Foot Mystic kini memiliki 3 artefak dan mereka pergi ke New York dengan portal untuk membangkitkan Shredder di sana. Di New York, Shredder yang asli kini bangkit dan menyerang Karai, karena ia menganggap Karai adalah Shredder palsu yang tidak layak menyandang namanya. Tujuan Shredder adalah membuat dunia menjadi alam kematian, dan dengan kekuatan sihirnya ia membuat New York bertransformasi menjadi alam kematian. Malam harinya perang besar dimulai, dan ke-8 kesatria pilihan ninja tribunal menembakkan energi chi mereka kepada Shredder. Di saat yang bersamaan, Karai, Splinter, dan Master One bermeditasi menyerap energi sihir kegelapan dari Shredder. Shredder kemudian berubah menjadi naga dan para kura-kura berhasil menjelma menjadi wujud avatar naga. Di angkasa, pertarungan 5 naga terjadi dengan sengit. Karai akhirnya berhasil menarik energi dari Shredder sehingga membuat sang penguasa kegelapan melemah. Shredder pun akhirnya kembali ke wujud manusianya, namun para kura-kura terus mengalirkan chi mereka hingga memanggil roh dari Master Hamato Yoshi. Master Hamato Yoshi kemudian menebas Shredder dengan kekuatan roh sehingga jasadnya kini bisa dihancurkan. Master Hamato Yoshi kemudian berpamitan kepada Splinter dan menghilang. Keempat ninja tribunal kemudian muncul dan mengajak Master One pergi bersama mereka. Dan cerita pun ditutup dengan para kesatria yang pulang meninggalkan area pertarungan. Oke guys, jadi itu tadi alur dari Teenage Mutant Ninja Turtles versi tahun 2003 dari season 1 sampai 5. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi.